Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Wahyuni Armisa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equipment Ratio terhadap Return on Equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024. Yang pertama, latar belakang. Sektor transportasi dan pergudangan telah mencatat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata perekonomian nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tahun 2022 sektor ini tumbuh sebesar 19,87% pada tahun 2023. Untuk tahun 2024 diperkirakan pertumbuhannya akan mencapai sekitar 9,52%. Dalam konteks ini, subsektor transportasi diharapkan berkontribusi sebesar 1.276,66 triliun pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 11,09%. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah penelitian. A. Apakah pengaruh current ratio dan debt to equipment ratio terhadap return on equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024? B. Apakah pengaruh current ratio terhadap return on equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024? C. Apakah pengaruh debt to equipment ratio terhadap return on equity pada PT Kereta Api periode 2015 sampai 2024? Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah A. Untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equipment rasio terhadap return on equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024. B. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024. C. Untuk mengetahui pengaruh debt to equipment ratio terhadap return on equity pada PT Kereta Api Indonesia periode 2015 sampai 2024. Yang keempat, ada manfaat. A. Bagi perusahaan. 1. Memberikan informasi tentang pengaruh current ratio dan debt to equipment ratio terhadap return on equity. 2. Membantu perusahaan meningkatkan profitabilitasnya. Bagi investor. 1. Memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. 2. Membantu investor dalam menilai risiko investasi di perusahaan. Current ratio. Menurut Munawir 2005 halaman 72, current ratio menunjukkan tingkat keamanan margin of safety kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Debt to equipment ratio. Menurut Horn dan Medwitz yang dialih bahasakan oleh Fitrisari dan Kuari 2009 halaman 182 mengemukakan bahwa leverage merupakan penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan level up profitabilitas. Analisis data. Berdasarkan data histogram, dapat dilihat bahwa kurva tersebut memiliki nilai histogram yang berdistribusi normal, yaitu simetrisnya tidak condong ke salah satu sisi dan sebaran data berbentuk lonceng terbalik. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh current ratio, debt to equipment ratio, dan return on equity sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai persamaan garis
min 1,440 plus kurung buka min 1,438 kurung tutup X1 plus 200 X2. Variabel current ratio diketahui sebesar 1,198 lebih kecil 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,375 lebih besar T. Tabel 1,438 berdasarkan hipotesis HO1 ditolak dan hal ini diterima. Kesimpulannya bahwa CAR secara parsial berpengaruh signifikan